Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita lanjutkan, kita akan buka dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, tentang Samuel, Saul dan Daud yang menjadi fokus pembicaraan kita tentang ketat ini sudah sangat banyak kita bicarakan. Nah, tapi pada saat ini saudara, dengan tema taat kepada Tuhan sama dengan melayani tujuan Tuhan, saya mau singgung sedikit tentang tujuan pengangkatan raja di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kalau Bapak Ibu baca nanti di pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya permintaan pengangkatan raja di Israel itu tidak datang dari Tuhan, tetapi itu permintaan bangsa itu yang mereka ajukan kepada Samuel. Dan nanti kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab, dikatakan di sana, ketika Samuel mendengar itu dia bersedih. Kenapa? Karena kerajaan Israel ini kan sebenarnya kerajaan teokrasi. Kerajaan teokrasi itu artinya begini, Allah sendiri yang memimpin mereka. Itu sebabnya ketika ada usul dari bangsa Israel kepada Samuel yang berkata, tolong angkat seorang raja bagi kami. Alasannya itu saudaraku duniawi sekali memang. Alasannya nanti Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab dikatakan demikian. Supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja untuk memimpinnya. Itu yang membuat hati Samuel itu sedih. Lama dia bersedih. Sehingga Tuhan berkata demikian, Samuel, tidak usah sedih hatimu. Sebab permintaan mereka itu sebenarnya bukan menolak dirimu, tapi menolak aku. Karena waktu itu Samuel yang memimpin atas Israel. Tentu perwakilan Tuhan. Ikuti saja dan pilih salah seorang dari mereka yang menunjuk kepada Saul pada waktu itu dan urapi dia menjadi raja. Saudara, ketika Samuel mengurapi Daud, maka pesan Tuhan kepada Saul melalui Samuel seperti ini. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan itu. Itu yang pertama. Lalu dikatakan demikian. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Jadi ada dua tujuan besar pengangkatan raja ini di tengah-tengah bangsa Israel, sekalipun ini sebenarnya sekali lagi hanya mengakomodir permohonan masyarakat itu. Tapi pada akhirnya Tuhan tetapkan tujuannya apa. Ketika raja itu benar-benar diangkat, dilantik, ditahbiskan, tujuan pertama dikatakan, engkau yang akan memimpin bangsa ini, memimpin kemana? Berjalan di dalam kehendak Tuhan, itu sebenarnya. Ketika Saul diangkat menjadi raja, jelas sekali pesan itu datang supaya Saul menjadi pribadi yang mewakili kehadiran Tuhan memimpin bangsa ini berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Yang kedua, dikatakan supaya engkau menyelamatkan mereka, supaya engkau melepaskan mereka dari segala musuh di sekeliling mereka. Artinya raja jadi pengayom bagi umat yang dipimpinnya pada saat itu. Raja jadi pelindung. Raja jadi pengaman yang akan membawa mereka terbebas dari intimidasi orang-orang di sekeliling mereka. Itu tujuannya saudara. Tapi di dalam perjalanannya apakah Saul lakukan itu? Tidak. Kita sudah belajar di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Pada akhirnya Tuhan di tahun kedua pemerintahan Saul menolak Saul sebagai raja di tengah-tengah bangsa itu. Karena apa? Alasan Tuhan jelas, karena engkau tidak mendengar firman-Ku. Sehingga Tuhan katakan, aku telah memilih seseorang yang akan menggantikan engkau, yang akan
memimpin umatku sampai selama-lamanya. Saudara, sekalipun pesan ini bukan pesan pertama yang datang kepada Daud, karena bukan Daud raja pertama di sana, tapi saya percaya dia mengerti pesan itu. Saya percaya ketika Samuel juga mengurapi dia, Samuel sampaikan itu kepada Daud. Bahwa tujuan seseorang diangkat Tuhan menjadi raja di Israel, tujuannya begini. Pertama, membawa umat itu berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Yang kedua, mengayomi mereka, melindungi mereka dari semua intimidasi serangan orang-orang di sekeliling mereka. Itu sebabnya saudaraku, pada saat ini kita mau belajar, mau berbicara dari firman Tuhan, dari Samuel ini, yaitu taat kepada Tuhan sama dengan melayani tujuan Tuhan. Artinya apa? Artinya begini, ketaatan yang Daud tunjukkan kepada Tuhan itu sama artinya melayani tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Ketaatan yang diperlihatkan, yang diperagakan oleh Daud dalam kehidupannya itu ekspresi dari sikap hatinya yang mau melayani tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Yang berarti katakan amin. Nah saudara, Alkitab berkata, Daud itu adalah orang yang dikenan Allah. Namun apakah Daud itu mengerjakan segala pekerjaannya serba sempurna? Tidak. Dia pernah salah? Pernah. Jatuh dalam dosa? Pernah. Tapi dari sikap hatinya kita lihat bahwa Daud ini adalah orang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika dia salah, ketika dia jatuh ke dalam dosa, lalu dia ditegur, dia bertobat. Saudaraku, dan saya mau beritahu, sikap itu yang benar-benar salah satu membuat Daud itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saudara mempromosikan dia. Yang tadinya dia seorang penggembala kambing domba di padang, Tuhan tarik menjadi orang nomor 1 di Israel. Alasannya jelas, karena hatinya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita mau berbicara tentang hal ini. Kalau saudara berkata, saudara orang yang taat kepada Tuhan, saya rindu ketaatan kita itu adalah ketaatan karena kita mau melayani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tahu ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan itu, dalam tujuan-tujuan Tuhan itu. Untuk itulah kita memiliki ketaatan mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau kita ada di gereja ini, di tahun ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita berbuah-buah. Saya berharap ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah ketaatan karena kita mau mengerjakan, melayani apa yang Tuhan suruh kita kerjakan di tahun ini, oleh karena kita mengasihi Dia. Amin. Tidak lebih dari itu, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya ketaatan kita kepada Tuhan itu menjadi sebuah pelayanan kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tanggalkan sikap egois, saudara. Itu penting sekali. Saya ulang, tanggalkan sikap atau sifat egois dari dalam diri kita. Sebab selama itu tidak ditanggalkan, saya tidak yakin, saya tidak terlalu percaya bahwa kita akan bisa menjadi orang-orang yang melayani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dari kehidupan Daud ini, dari 2 Samuel pasal 15 ayat 25 sampai 26. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan pernyataan Raja Daud yang sangat luar biasa ini. Dia berkata kepada Sadok pada saat itu, Imam Sadok, dan berkata demikian,
Bawalah tabut itu pulang ke tempatnya. Di mana? Di Yerusalem. Di mana di Yerusalem? Di tabernakel, di pondok Daud itu. Jangan bawa bersama dengan kita. Emangnya ada apa? Saudara, kejadian pada saat itu, Daud ini sedang dikudeta oleh anak kandungnya namanya Absalom. Absalom itu sedang kudeta mau merebut kerajaan itu dari Daud. Nanti kalau saudara baca mulai ayat 13, saudara akan temukan ceritanya di sana. Ketika datang orang memberitahukan kepada Daud bahwa hati masyarakat di Israel telah condong kepada Absalom. Lalu Daud berkata demikian, kalau begitu kita tinggalkan istana ini. Jangan-jangan nanti Absalom datang bersama dengan pasukannya menemukan kita. Dan kita semua akan dibinasakan sama dia. Ngungsi dia dari istana, saudara. Oleh karena apa? Anaknya sedang kudeta, mau merebut kerajaan itu dari Daud. Lalu apa hubungannya dengan tabut perjanjian ini? Imam Sadok pada waktu itu membawa tabut itu beserta dengan Daud pergi dari Yerusalem. Tetapi Daud berkata demikian, jangan lakukan itu. Tinggalkan tabut itu di sini. Ada apa dengan tabut? Saudaraku perhatikan, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah pada waktu itu di tengah-tengah bangsa itu. Dan yang mengembalikan tabut itu ke Yerusalem adalah Daud sendiri. Nah sekarang ketika dia dikudeta dan harus tinggalkan istana, imam, para pasukan yang mengikuti dia, coba mau bawa tabut itu, mau pikul. Dia bilang, jangan bawa, tinggalkan di sini. Dan dia berkata demikian, kalau Tuhan menghendaki saya balik ke sini, saya akan melihat tabut itu dan tabernakel itu. Tapi kalaupun tidak, biarlah terjadi seperti itu. Waduh saudara, ini pernyataan yang sangat-sangat mulia. Yang sebenarnya kalau tabut itu dibawa bersama dengan Daud, itu bisa mendatangkan keuntungan besar bagi dia. Kenapa? Karena hadirat Allah ada selalu bersama dengan dia. Itu lambang tabut itu. Tapi dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mulia, dia berkata demikian, biarkan tabut itu di situ. Jangan bawa tabut itu bersama dengan kita. Biarlah dia di sana melayani Allah dan umatnya. Saudaraku bisa perhatikan itu. Hati yang begitu mulia ini diperagakan oleh Daud. Di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, di mana dia tidak egois. Dia tidak berkata demikian, ya udah ayo bawa sekalian supaya Absalom tahu dan orang-orang bersama dengan dia. Mereka bisa bertahan enggak kalau tidak ada Tuhan di situ? Dia tidak lakukan itu. Dia tidak lakukan. Sangat berbeda dengan kondisi kejadian yang sering terjadi di dunia ini. Saya tidak tahu saudara pernah mengalaminya atau tidak. Tapi saya pernah. Ketika seseorang mulai membenci saya, lalu dia ajak juga orang lain untuk membenci saya. Saudara pernah mengalaminya? Ketika ada orang yang sudah tidak suka dengan saudara, tidak cukup hanya dia yang melakukannya, tapi diajak juga orang lain bergerombolan untuk tidak suka kepada saudara. Dan mereka berkata demikian, biar dia tahu rasa akibatnya. Biar dia lihat seperti apa yang akan terjadi. Pernah saudara? Kira-kira itu gambarannya Daud ini. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud bisa saja melakukan itu. Ayo bawa tabut itu. Biar tahu rasa dia dan orang-orang bersama-sama dengan dia. Tanpa Allah di tengah-tengah mereka, biar tahu rasa mereka. Biar kita lihat sampai di mana kekuatannya, sampai di mana kesombongannya, sampai di mana kepungahan itu. Kita mau lihat. Bisa saja Daud berkata begitu. Tapi dia tidak lakukan saudara. Hatinya tetap lebih memikirkan Allah. Hatinya tetap lebih memikirkan masyarakat banyak daripada kepentingan diri sendiri. Oh itu luar biasa. Kita perlu belajar dari Daud ini tentang menanggalkan ego. Yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri. Daud punya kesempatan sangat. Tapi dia tidak melakukannya.
Bagaimana dengan kita? Saudara, yuk. Saya tahu ketika dikucilkan orang itu tidak enak. Ketika digosipin itu tidak nyaman. Rasa berontak dari hati ini rasanya, pengen meledak, betul ya? Rasanya pengen lihat orang itu diobrak-abrik. Entah siapa yang obrak-abrik, terserahlah. Entah malaikat maut kah, entah setan dari kuburan mana gitu loh, terserahlah. Tapi saat kita diperlakukan seperti itu, rasanya pengen sekali melihat orang-orang yang berniat jahat begitu itu mengalami sesuatu yang membuat dia itu bisa celaka gitu. Rasanya pengen. Itu dunia. Tapi Daud memperlihatkan hati surgawi, hati Bapa yang mulia dalam kehidupannya, yang tidak hanya mementingkan pribadinya. Dia tahu kehidupan dia itu ada di dalam kontrol Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau saudara baca pernyataannya itu, waduh, keren habis saudara. Ketika dia berkata, saudaraku, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Itu luar biasa itu. Benar-benar hatinya itu menurut saya susah diceritakan saudara. Dan saya percaya Tuhan melihat hati Daud itu. Amin. Tuhan melihat hati Daud itu. Hati yang tidak egois itu. Hati yang tidak hanya memikirkan kemenangannya, kepentingannya, kesenangannya. Tapi dia memikirkan Tuhan, memikirkan umat Tuhan, memikirkan bangsa itu. Jadi yang pertama saudara, bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa melayani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ayo miliki hati seperti hati Daud ini, tanggalkan segala keegoisan dari kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, tetaplah fokus pada Allah dan tujuannya. Bagaimana supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bisa melayani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah fokus pada Allah dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan ini? Karena itulah yang dilakukan oleh Daud. Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Garis bawahi dulu, dari keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya, di kiri kanan Daud maksudnya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja. Ini anak daripada panglimanya Daud. Berkata kepada Daud ketika keturunan Saul ini mengolok-olok, mengutuk, bahkan melempari Daud dalam perjalanan pengungsian itu. Lalu anak Abisai ini, Abisai anak Seruya ini berkata demikian. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara, ketika Daud ini dikutuki, dihina, dimaki-maki oleh keturunan Saul itu, yang ternyata kepahitan sudah sejak lama, karena Saul menurut dia lengser karena ulah Daud. Kan itu ceritanya tadi tuh. Si Abisai ini panas hatinya. Dia bilang begini, kenapa anjing mati ini mengolok-olok tuanku raja? Beraninya manusia ini. Saudaraku, perhatikan kembali reaksi Daud yang luar biasa ini. Ayat 11 berkata demikian. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku.
Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12 perhatikan. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara bisa tidak renungkan ini, saudara? Ini benar-benar bukan lagi ngeri-ngeri sedap merenungkan ini, tapi seolah-olah tidak mampu merenungkannya. Dia sedang jatuh ditimpa tangga, itu istilahnya. Dia sedang dikudeta anaknya, dan dia sedang dalam perjalanan ke pengungsian meninggalkan tahtanya di Yerusalem. Muncul seorang yang bernama Simei dari keturunan Saul, menghina memaki-maki dia di tengah perjalanan, bahkan dikatakan dilempari. Ada yang coba mau membela Daud, pasukannya, panglimanya, tapi dikatakan demikian, apa urusanku dengan kamu? Biarkan dia begitu. Kalau Tuhan yang berfirman demikian kepadanya, mau bilang apa kamu? Biar aja. Tidak usah pusing dengan itu. Oh itu saudaraku, aduh. Jujur, bagi saya susah membayangkan itu. Susah. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mungkin di antara saudara ada yang lebih rohani dari saya lah, enggak apa-apa. Di antara kita mungkin ada yang bisa melakukan itu. Tapi kalau saya di posisi itu pada waktu itu, belum tentu juga saya siap. Bisa saya katakan demikian, sikat orang itu. Siapa manusia ini? Habisin dia. Bisa saja. Tapi saudaraku, perhatikan manusia ini. Bahkan ketika dia di dalam keadaan terpuruk seperti itu, lalu ada orang menari-nari di atas penderitaannya. Tidak hanya itu, dilempari, dicaci maki, dikutukin. Dan ada orang yang coba tampil membela dia. Dia berkata, saya tidak ada urusan dengan kamu, biarkan dia begitu. Kalau Tuhan yang suruh dia ngomong begitu, mau apa kita? Biarin aja. Itu tidak mudah. Tapi saya mau beritahu, bukan berarti tidak bisa. Amin, saudara. Ini yang mau kita pelajari dari Daud ini. Ini yang perlu kita lihat. Tidak salah kalau ini ditulis dalam Alkitab, dan kita diminta untuk belajar kepadanya. Memiliki hati yang tetap fokus kepada Tuhan dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami enggak? Ketika saudara merasa gagal, ketika saudara terpuruk, lalu tampil orang-orang ngata-ngatain saudara. Bukan hanya sekedar ngata-ngatain, nyindir, menghina lagi. Semua bentuk kegagalan kita disebutin. Dipanas-panasin kita. Dan saya tidak tahu apakah respon saudara kepada mereka. Apakah negatif atau positif. Tapi kalau itu terjadi dan selama ini saudara alami, saudaraku perhatikan. Ayo mari kita sama-sama belajar kepada Daud. Jangan terganggu oleh hal-hal yang seperti itu yang datang dari sekelilingmu. Fokuslah kepada apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Fokus. Kenapa Daud bisa melakukan itu? Karena hatinya fokus kepada Tuhan. Dia tahu ketika dia dipanggil menjadi raja, tujuannya itu untuk membawa umat ini berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk melindungi mereka, bukan memusuhinya. Dia tahu itu. Itu sebabnya dengan hati yang sangat mulia dia berkata, biarkan dia begitu. Biarkan dia begitu. Tidak apa-apa. Saya mau katakan ini sekali lagi. Bagi saya susah merenungkannya. Seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu mengalaminya hari-hari ini, sekali lagi saya mau ajak kita, jangan beri perhatian kepada hal seperti itu. Mari terus arahkan hatimu kepada Tuhan yang memilihmu, memanggilmu, dan mempercayakan sesuatu untuk kita kerjakan. Amin. Sebab kalau tidak, kita bisa gagal di tengah jalan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya saudara? Supaya kita bisa menjadi orang yang melayani tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap taat kepada tujuan-tujuan Tuhan itu. Yang ketiga, hargailah setiap keputusan Tuhan dalam kehidupan kita.
Saya ajak kita kembali ke 2 Samuel pasal 15 ayat 26 tadi. Dikatakan demikian. Tetapi jika ia berfirman, maksudnya Tuhan, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud mengatakan ini kepada Imam Zadok itu. Dia berkata, kalau Tuhan berfirman, aku tidak berkenan lagi kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, kalimat apa yang tepat kita rumuskan untuk mendefinisikan keputusan ini? Saya hanya dapat kalimat ini. Menghargai setiap keputusan Tuhan dalam kehidupan. Itu benar-benar penyerahan total habis-habisan itu. Itu penyerahan total. Kalau masih ada tarik menarik di hatinya itu, keinginan-keinginan, saya yakin dia tidak akan bisa mengucapkan itu. Tapi di tengah duka citanya, di mana dia dirundung masalah, yang sebenarnya dia punya kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangannya, yang sebenarnya dia punya kesempatan untuk terus mengalami Tuhan di dalam kehidupannya oleh tabut perjanjian itu. Tapi justru dia berkata demikian, jangan bawa tabut itu, biar di situ, tidak apa-apa. Kalau Tuhan masih berkenan kepadaku, mengizinkan aku menjadi raja, dia pasti akan bawa saya kembali ke Yerusalem dan masih bisa menyaksikan tabut itu. Tetapi kalaupun tidak, kalau Tuhan berbicara, aku sudah tidak berkenan kepadamu Daud, tidak apa-apa kata dia, tidak apa-apa. Biarlah itu terjadi dan saya siap menerimanya. Waduh saudara, benar-benar kalau orang tidak siap bisa shock itu menerima pernyataan seperti itu. Tapi Daud membuka hatinya di hadapan Allah, bahkan di hadapan semua orang. Dia berkata, biarlah itu terjadi. Kalau dia sudah tidak berkenan kepadaku menjadi raja memimpin umatnya di Israel, tidak apa-apa, biarlah itu terjadi. Daud tidak melakukan konspirasi politik, tidak. Dia tidak melakukan penggalangan suara di sana sini supaya dia tetap bisa duduk di tahta itu, tidak. Tapi dia berkata, kalau itu keputusan terbaik dari dia, biarlah itu terjadi dalam kehidupanku. Mampukah engkau saudara hari-hari ini berkata begitu kepada Tuhan? Ayo. Tapi saya mau beritahu juga, kita perlu belajar dari Daud ini. Berserah total kepada Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sedang merencanakan sesuatu yang menurut saudara itu bagus, tapi menurut Tuhan belum tentu bagus. Lalu sepertinya Tuhan cut saudara di tengah jalan. Mampukah saudara berkata seperti apa yang Daud katakan ini? Biarlah itu terjadi dan saya akan menerimanya dengan legowo dan saya akan tetap cinta Tuhan. Mampu saudara? Kalau saudara belum mampu, saya ajak kita hari ini oleh kekuatan Roh Kudus minta kepadanya supaya kita dimampukan. Amin. Saya mau katakan demikian. Kalau saya berbicara seperti ini bukan berarti kita semua sudah kuat-kuat amat, saya sudah kuat. Bukan. Tetapi yang saya mau bawa kita mengerti, ayo mungkin berat menurut hati kita, dari kemampuan kita, mungkin berat. Tetapi marilah datang kepada Tuhan, biasakan bertanya kepada Dia, biasakan berserah kepada Dia. Karena saya percaya Tuhan lebih tahu tujuannya dalam kehidupan kita daripada kita sendiri. Amin. Kadang-kadang kan kalau kita begini, kita rencanakan sesuatu, kita upayakan dengan segala macam, kita bekerja keras di sana, ternyata di tengah jalan, gagal. Lalu hati kita mulai tidak sejahtera, kan itu saudara? Lalu kita mulai tidak tertarik berdoa. Lalu kita mulai tidak tertarik baca firman.
Lalu kita mulai tidak tertarik lagi bersekutu kepada Tuhan. Mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sedikit ada terbersit di hati kita berkata begini, Tuhan kok jadi begini sih? Saudaraku dengar baik, Tuhan lebih tahu yang lebih baik dalam kehidupanmu daripada engkau sendiri. Kalau nanti kita perhatikan ini kehidupan Daud ini, endingnya seperti apa? Saya sudah katakan pada saudara, endingnya itu manis. Apakah benar-benar Daud ini selamanya di pengembaraan? Tidak. Benar-benar Tuhan bawa dia kembali ke Yerusalem, duduk lagi di atas takhta itu. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan memang seperti ini. Tuhan izinkan Daud mengalami itu. Tuhan izinkan Daud mengalami kudeta dari anaknya. Bahkan dia harus tinggalkan takhta itu. Dia harus mengungsi ke padang gurun, kata Alkitab. Walau saudara kalau baca itu nanti, mulai pasal 15 sampai 16 itu. Ketika mereka menaiki Bukit Zaitun itu, Daud dengan rombongannya itu benar-benar nangis sejadi-jadinya, mencucurkan air mata oleh karena peristiwa itu. Artinya di hatinya itu ada kesedihan. Waktu dia tinggalkan istana, dia tidak dalam keadaan sukacita, tidak. Hatinya itu benar-benar berduka, dirundung oleh kedukaan. Dan dalam kondisi begitu dimaki-maki orang lagi. Tapi dia berkata, jangan pusing dengan itu. Kita konsen dengan Tuhan, kita ikuti Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi, ini bahasa saya percaya Tuhan menyediakan jauh lebih baik daripada apa yang saya rencanakan. Amin. Tuhan lebih tahu. Saudaraku dengar baik. Tuhan berkata demikian, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Amin. Rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Jauhnya itu seperti langit dari bumi, kata Tuhan. Dan saya percaya Daud tahu itu. Itu yang membuat dia benar-benar bisa berserah total kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, benar-benar tangan Tuhan mengangkat dia. Ayo. Mungkin engkau mengalami hari-hari ini, engkau sedang mengalami stagnan, sedang mengalami pergumulan dalam hatimu. Engkau sedang merasa bahwa saya sedang terpuruk, sedang jatuh. Ayo, mari datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, katakan, jadilah apa yang kau kehendaki dalam kehidupan. Kalau saudara mau tekun mengikutinya, saudara akan lihat, di sanalah Tuhan benar-benar akan mengangkat saudara. Saya ingat belasan tahun yang lalu, ketika saya disuruh ke Putus Ibau ini bukan tujuan utama saya, saudara. Bahkan ketika saya diutus ke sini, sedikit saya agak perang mulut dengan gembala senior kita itu di Pontianak. Karena saya membayangkan susahnya Putus Ibau. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan katakan, go, kita pergi. Saudaraku, pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduan saya waktu saya masih sekolah, masih kuliah. Tuhan genapi ketika saya ada di Putus Ibau. Waktu masih kuliah di sekolah teologi, karena kebetulan saya kuliah di Yayasan Korea. Saya bilang begini sama Tuhan, enggak doa serius, cuman bilang begini. Saya lihat foto-foto mereka di Korea, di situ ada. Saya bilang, Tuhan, sekarang ini kan pendeta besar, gereja terbesar yang ada di dunia ini adalah di Korea Selatan, di Seoul, Yuidu Full Gospel. Saya rindu dong Tuhan ke sana. Tolong bawalah saya ke sana, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sudah tahu, tahun 2009 dari tempat ini Tuhan bawa saya sampai di gereja yang saya doain itu. Betul. Saya bilang begini, Tuhan, saya rindu dong ke tanah perjanjian. Gimana caranya saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan sanggup. Tuhan maha segalanya, aku serahkan. Dari Putus Ibau lah Tuhan bawa saya ke sana. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah salah membuat rencana dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah salah tujuan dalam kehidupan kita. Saudara punya keinginan, ya wes,
Kita hargai semuanya itu. Tapi lebih daripada itu, ayo mari kita belajar kepada Daud untuk berserah total terhadap semua keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita taat, kita mengikutinya, nanti saudara lihat, tangan Tuhan yang akan mengangkat saudara. Tangan Tuhan yang akan mempermuliakan saudara. Tidak ada yang akan bisa menghalangi saudara ketika Tuhan sudah angkat saudara. Itu sebabnya, ayo, dalam keadaan apapun, seperti apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan itu membuat semangatmu undur dari Tuhan. Tetaplah katakan, aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Dan berserahlah ke dalam rencananya. Maka kau akan lihat sebagaimana dia memulihkan Daud. Bahkan menyelesaikan kepemimpinan itu dengan sangat happy ending. Saya yakin Tuhan juga bisa melakukannya bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.